Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 12. Cerita dimulai, terlihat seorang pria paruh baya yang bernama Yongchong dan dia merupakan sang penilai di dalam ujian Dragon Pinect. Bendera yang berkibar ini adalah bendera Dragon Pinect dan siapapun yang berhasil merebut bendera ini maka dia akan lolos kepada babak selanjutnya. Terdengar semua orang yang ada di sana langsung berbisik satu sama lain. Mereka bertanya-tanya mengapa seorang Grandmaster yang sepertinya telah menjadi sang pengawas di dalam ujian itu. Di sampingnya, Charyon berkata, jika ronde ketiga ini tentang merebut sebuah bendera, maka apakah itu artinya kita berdua harus berjuang untuk mencurinya? Akan tetapi, Charyon begitu terkejut saat mendengar Yongchong yang mengatakan kalau mereka tidak harus berjuang untuk mencurinya. Kemudian sambil menunjuk kepada dua buah gerbang yang ada di hadapannya, Yongchong kembali berkata, jika kalian berjalan melewati gerbang kiri, maka kalian akan memutari pulau ini dan berakhir pada gerbang yang di sebelah kanan. Jadi, dengan kata lain, kalau seluruh pulau ini telah berfungsi sebagai ujian tahap ketiga, lalu di dalam ujian ini hanya ada 4 pasang peserta yang akan bisa kembali ke tempat ini. Jadi, dengan kata lain, hanya ada 8 orang yang akan bisa mengangkat bendera ini sebagai pemenangnya. Aku berharap kalau kalian akan bekerja dengan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan benderanya dan lulus dengan sempurna. Di saat itu, semua orang yang ada di sana sangatlah bersemangat karena mereka begitu yakin kalau merekalah yang akan bisa mendapatkan bendera itu dan juga memenangkan ujian yang ketiga ini. Terlihat Charyon begitu heran ketika seseorang yang ada di sampingnya berkata, apakah mungkin ini adalah sebuah ujian seni mobilitas? Ketika melihat Charyon yang begitu terkejut, ia pun kembali berkata, aku minta maaf karena membuatmu sudah menjadi tidak nyaman. Namun namaku adalah Yang Ji dan aku berasal dari keluarga full blood. Lalu lelaki ini adalah kakak seniorku. Tetapi sepertinya kau adalah Charyon yang berasal dari keluarga pedang kebenaran. Mendengar ocehan wanita itu, Charyon bertanya bagaimana bisa ia mengetahui akan hal itu. Namun Charyon dan juga seniornya langsung tersipu malu saat Yang Ji yang melanjutkan kata-katanya. Charyon, apakah kau tahu kalau kakak seniorku langsung jatuh cinta kepadamu saat pertama kali dia melihatmu? Akan tetapi mereka semua langsung tertunduk saat Yongchang yang berteriak kepada mereka. Dengan kesalnya Yongchang berkata, dasar bodoh, apakah kalian kesini hanya untuk bermain-main? Dengan tatapan mata yang tajam, ia pun kembali berkata, dengarkan aku baik-baik, kalian tidak akan bisa mendapatkan bendera ini apabila kalian hanya memiliki sedikit seni mobilitas, karena di pulau ini telah dilengkapi dengan berbagai macam jebakan. Mendengar itu, dengan paniknya Yang Ji berkata, entah kenapa mereka sama sekali tidak memberikan sebuah peringatan kepada kami kalau di pulau ini telah dilengkapi dengan jebakan. Melihat kepanikan para peserta, Yongchong kembali berkata, meskipun kami telah menyebarkan berbagai macam jebakan di pulau ini, akan tetapi kami telah menggantinya dengan sebuah kayu agar kalian tidak mengalami sebuah luka yang begitu fatal. Namun jika kalian telah terjebak ataupun di dalam situasi yang sangat berbahaya, yang mana di saat itu kalian sama sekali tidak bisa melarikan diri, maka panggillah para pengawas karena mereka akan selalu mengawasi kalian. Jadi mulai dari sekarang aku berharap kalau kalian akan berhasil dan lulus dari ujian ini. Beberapa saat kemudian, terlihat Jeok dan juga Charyon telah berjalan mengitari pulau itu karena mereka telah memulai ujian ketiga itu. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Charyon berkata, yang aku perhatikan, aku sama sekali tidak menemukan orang lain yang berjalan di sekitar sini. Jeok pun berkata, apakah kau tahu dengan menempuh sebuah jalan yang belum pernah dilalui oleh orang lain sudah pasti memiliki sebuah makna yang begitu besar? Kemudian Charyon berkata, Jeok, bukankah kau pernah mengatakan kalau kau sangat sering berkelana ketika kau masih berusia 10 tahun? Aku yakin kalau kau sudah pasti telah berkelana kepada banyak tempat yang berada pada wilayah Murim ini. Dengan santainya Jeok berkata, aku telah pergi menuju banyak tempat sampai-sampai hampir tidak ada sebuah tempat yang belum pernah kudatangi.
Mendengar itu, Charyeon bergumam, dia adalah seseorang yang sangat beruntung. Bahkan dia juga telah menunjukkan berbagai macam sesuatu yang menakjubkan kepadaku. Aku yakin kalau hal itu sudah pasti datangnya dari sebuah pengalaman. Sambil tertunduk, Charyeon berkata, entah kenapa aku merasa kalau aku telah hidup seperti di bawah batu ketika aku berada di sekitarmu. Menanggapi ocehan Charyeon, Jiok pun hanya tersenyum. Ia berkata, Charyeon, kau sama sekali tidak usah khawatir karena suatu hari nanti aku akan membawamu ke tempat baru yang sudah pasti akan sangat menyenangkan. Sontak Charyeon langsung terdiam, wajahnya menjadi merah karena ia sama sekali tidak menyangka kalau Jiok akan membawanya ke tempat yang belum pernah ia singgahi. Jiok berkata, akan tetapi jika diingat, bukankah orang tua itu mengatakan kalau para pengawas akan selalu berada di dekat sini? Namun sampai saat ini aku sama sekali tidak pernah melihatnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok kembali berkata, Charyeon, jujur saja aku sama sekali tidak bisa merasakan akan kehadiran siapapun pada sekitar sini. Terlihat Charyeon sangatlah terkejut setelah mendengar dengan apa yang diucapkan oleh Jiok. Charyeon berpikir jika para pengawas tidak ada di tempat itu, maka situasinya akan menjadi semakin berbahaya karena mereka tidak bisa melaporkan kepada siapapun apabila telah terjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sambil berpaling, Charyeon berkata, apa yang kau bicarakan? Kau telah membuatku menjadi takut. Jadi mari kita pergi sekarang juga. Namun tiba-tiba saja Charyeon merasakan sesuatu yang datang kepadanya dengan begitu cepat. Lalu dengan sangat cepat ia pun langsung menarik bilah pedangnya untuk menghalau sebuah serangan yang tertuju kepadanya. Di saat itu senjata yang tertuju kepada mereka adalah sebuah anak panah yang telah ditembakkan dari kejauhan dan juga tersembunyi. Akan tetapi ketika Charyeon sedang lengah, tiba-tiba saja sebuah anak panah yang lainnya telah tertuju tepat di belakangnya. Namun dengan sangat cepat Jiok langsung menangkap anak panah itu hanya dengan tangan kosong. Melihat itu, Charyeon langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jiok karena dia telah membantunya untuk menghindari serangan dadakan itu. Charyeon berkata, meskipun anak panah ini hanyalah sebatang kayu, namun tetap saja ia akan menjadi sangat berbahaya apabila ditembakkan dengan kecepatan yang seperti ini. Namun Charyeon langsung terdiam ketika mendengar Jiok yang mengatakan kalau anak panah itu adalah yang asli. Di saat itu Jiok sangat yakin kalau ada seseorang yang dengan sengaja telah mengganti anak panah itu. Tiba-tiba saja mereka berdua telah dikejutkan oleh teriakan seseorang yang meminta tolong dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam hutan itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun Jiok langsung berlari dengan sangat cepat untuk menuju kepada asalnya suara itu. Karena Charyeon tidak ingin ditinggalkan sendirian di tempat itu, mau tidak mau ia pun langsung pergi mengikuti pergerakan Jiok dari arah belakangnya. Di tempat yang berbeda, terlihat para pengawas telah menemukan sebuah kapal yang tidak dikenal telah menepi di pulau itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, apakah kau telah mendapatkan sebuah informasi kalau ada sebuah kapal yang akan bersandar di pulau ini? Namun aku rasa hanya orang bodoh yang mau berkunjung ke pulau ini di saat kita sedang melaksanakan turnamen Dragon Phoenix. Akan tetapi mereka begitu heran ketika melihat sesuatu yang telah dilemparkan dari dalam kapal itu. Bahkan benda itu telah berguling-guling di atas tanah layaknya sebuah bola. Melihat itu mereka pun bertanya-tanya siapa yang telah melemparkan benda itu. Namun mereka berdua sama sekali tidak menyangka dengan apa yang dilihat oleh kedua mata mereka. Di saat itu mereka menyadari kalau benda itu adalah sebuah kepala yang telah terpenggal dari tubuhnya. Bahkan mereka berdua sangatlah terkejut ketika mengetahui kalau kepala itu adalah salah satu dari para pengawas turnamen Dragon Phoenix. Kemudian tepat di belakang mereka terlihat seorang laki-laki yang dengan santainya menyambut kedatangan mereka berdua. Lalu ia berkata, yang aku lihat masih ada begitu banyak para pengawas yang tersisa di tempat ini. Ternyata orang itu adalah sang iblis bejat. Sambil tertawa tipis ia pun kembali berkata, meskipun aku telah mengirimkan para bawahanku untuk membunuh kalian semua, namun tetap saja kalau kalian telah bermunculan satu persatu. Melihat kehadiran sang iblis bejat, salah satu dari mereka meminta kepada rekannya untuk melaporkan situasi itu kepada Yeonchong. Akan tetapi tanpa ia sadari terlihat sebuah rantai telah melingkar di lehernya. Benar saja seketika itu juga orang itu langsung mati dengan cara yang sangat menggenaskan ketika rantai itu yang telah menghancurkan batang lehernya. Melihat anggotanya yang telah mati sambil berteriak, orang itu berkata, dasar bajingan, berani sekali kau membunuh orang-orang dari keluarga langit utara.
Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja kepalanya langsung terpecah setelah sang iblis bejat yang melancarkan sebuah serangan kepadanya. Sambil berjalan melewati mayat-mayat itu, ia pun berkata, "Wahai para wanita, aku mohon tunggulah kedatanganku karena aku akan datang sekarang juga." Cerita berpindah, terlihat Jeok telah berlari dengan sangat cepat untuk menuju ke arah asalnya suara teriakan itu. Kemudian dari arah kejauhan ia pun telah melihat kalau ada sekelompok orang yang telah berkumpul pada satu tempat. Tidak lama kemudian Jeok pun menyadari kalau orang-orang itu adalah para peserta yang mengikuti turnamen Dragon Phoenix. Sesampainya di tempat itu, Jeok dan juga Charyeon sangatlah terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua mata mereka. Ternyata tepat di hadapan mereka semua terlihat seorang laki-laki yang telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Bahkan dia telah mati dengan tubuh yang terbelah menjadi dua bagian. Di saat itu Charyeon menyadari kalau wanita itu adalah Yang Ji yang baru saja ia temui sebelum dimulainya ujian ketiga. Dia telah menangis karena seniornya yang telah mati dengan cara yang sangat mengerikan. Terlihat semua orang yang ada di sana sama sekali tidak menyangka jika kejadian yang seperti itu telah terjadi tepat di hadapan mereka semua. Namun di saat yang bersamaan Jeok merasakan kalau kematian orang itu terasa begitu aneh. Ia pun melemparkan pandangannya untuk mencari tahu apa penyebab kematiannya. Tiba-tiba saja ia pun telah melihat sebuah senjata berlumuran darah yang tertancap pada sebatang pohon. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Dasar sialan, aku sama sekali tidak tahu kalau kompetisinya akan berjalan seperti ini. Jadi aku akan keluar sekarang juga karena kompetisinya sama sekali tidak masuk akal." Seketika itu juga ia pun langsung berteriak dengan sangat keras untuk memanggil para pengawas agar mereka langsung datang ke tempat itu. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena tidak ada satupun dari para pengawas yang telah datang ke tempat mereka meskipun ia telah memanggilnya sampai berkali-kali. Charyeon pun bertanya mengapa para pengawas sama sekali tidak datang untuk menemui kita, sedangkan sang master telah mengatakan kalau para pengawas akan selalu ada untuk mengawasi kita semua. Kemudian karena Charyeon merasakan kalau situasinya telah berubah menjadi semakin berbahaya, ia pun meminta kepada Jeok untuk kembali ke tempat titik awal. Tetapi Charyeon langsung terdiam ketika Jeok yang mengatakan kalau mereka sama sekali tidak akan bisa untuk kembali. Jeok berkata, pulau ini telah berubah menjadi sebuah perangkap yang begitu besar. Jika seseorang telah mengatur akan hal ini, maka sudah pasti kalau mereka akan bersiap untuk memasang beberapa perangkap yang paling kuat. Dan apabila kita telah menyimpang dari jalur kita, maka kita semua akan memicu sebuah formasi yang telah mereka susun. Mendengar perkataan Jeok, Charyeon pun bertanya apa yang harus mereka lakukan agar mereka bisa terlepas dari situasi yang sangat berbahaya seperti ini. Jeok pun berkata, kita semua sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain terus bergerak melewati hutan ini. Jadi akan lebih baik kalau kita bergerak sekarang juga. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.